Oke, pre-test sama post-test dikerjakan setelah kuliah saya ya. Saya udah nyiapin soalnya. Akan absen dulu terlebih dahulu, kemudian on cam. Saya tunggu 5 menit lagi untuk mulai. Karena kita mulai jam 7.15 tepat waktu. Oke, ketua angkatannya sudah masuk, kosmanya sudah masuk. Gimana, kosmanya sudah masuk? Nggak ada yang ngejawab, belum masuk. Sudah, Bu. Siapa kosmanya? Rama lagi. Mana, Rik? Siapa kosmanya? Rizky, Bu, bukan Rahma. Oh, Rizky. Sorry. Saking banyaknya mahasiswa ya. Ya, Bu. Oke, ada yang vaksin ya hari ini ya? Iya, Bun. Vaksinnya mau di mana, di UIN? Iya, Bu, ada. Kita post testnya itu nanti pretestnya digabungin sama Oke, absen sudah absen? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya Sudah, kasih Bu. tahu sampai pukul 8 ya absennya ya. Baik, Bu. Oke. Gimana semangat pagi ini? Enggak, Bu. Terlalu pagi, Bu. Enggak apa-apa. Semangat, Bu. Semangat dong. Oke, hari ini kita belajar bilangan real, estimasi. Nanti PPT-nya saya upload di Instagram lagi, astaga. Di mana? Di itunya saya upload. Ya. Cuma kalian akan ada pretest, akan ada post-test. Jangan pusing mendapatkan pelajaran matematika, tapi selalu
mikir. Kalian mampu ngerjain soal matematika itu gampang. Anak biologi itu cerdas-cerdas. Betul tidak, Rama? Siap, Bu. Betul. Nggak semangat ini. Lagi gosek-gosek rambutnya. Belum pada buka kameranya. Ayo buka, jangan di kasur. Buka bukunya, catatannya. Guru dosennya udah semangat banget ini. Semangat 45 ini. Padahal saya juga belum makan, belum apa gitu. Kamu tuh enak, cuma jadi mahasiswa dan anak ibumu. Kalau saya itu udah jadi anak istri, jadi ibu, jadi apa lagi tuh? Jadi dosen kalian. Jadi harus semangat dong. Pagi-pagi tuh harus semangat, harus nggak boleh ngeluh. Oke, start. Dikit lagi saya upload materi kalian di PPT. Biar kalian nggak nyari-nyari, Bu, tugas mingguannya apa, Bu? Tugas ini apa, Bu? Tenang. Kalian akan mendapatkan bonus-bonus dari saya. Kalau tugasnya lengkap sampai materi sampai selesai, sampai akhir, itu ada bonus dari saya. Ya Rama ya, Rama, Rizky. Mana nih Rizky? Kok nggak ada suaranya? Rizky? Are you there, Rizky? Tidur. Halo? Mana Rizky? Oke, baru 28. Kita mulai ya. Rizky mana Rizky? Rizky? Baik, Bu. Tuh, harus siap-siaga dong. Nyari pena, Bu. Oh, Hilang nyari pena saya. pena. Betul, ya Allah, mahasiswa hari ini luar biasa ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tabi pun. Ya, Bu. Nah, gitu dong. Kita tinggal di Lampung. Harus, walaupun kamu bukan suku Lampung, tapi karena kamu tinggal di Lampung, kita harus melestarikan bahasa Lampung. Dan belajar bahasa Inggris. Oke, di hari ini kita akan belajar mengenai bilangan real, bilangan nilai mutlak, terus bilangan apalagi ya, real, mutlak, sama nilai estimasi. Kamu harus tahu bilangan-bilangan itu apa sih? Gitu. Coba saya mau salah satu perempuan dulu, bukan gender ya, ngejelasin apa yang namanya bilangan cacah. Izin menjawab, Bu. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Selma Safi Safira, NPM 21110600075. Bilangan cacah merupakan bilangan yang dimulai dari 0.
Udah. Oke. Bilangan cacah dimulai dari angka 0. Oke, benar sekali itu bilangan cacah. Kalau bilangan asli yang laki-laki. Nggak ada laki-laki. Ayo, bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Ayo, Izin menjawab. izin menjawab. Silakan, cantik. Cantik lagi. Udah berubah laki-laki jadi perempuan ya. Ya udah. Laki-lakinya nggak ada yang berani nih. Ayo, mana nih laki-lakinya? Oke, yang perempuan nggak apa-apa. Biar nanti laki-lakinya saya kasih pertanyaan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajar dengan NPM 2111. Jawab. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Oke, itu bilangan asli ya. Benar. Dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang bilangan apa lagi nih? Bilangan genap ganjil. Contoh bilangan genap ganjil. Izin menjawab, Bu. Perkenalkan, nama saya Rahma Meida, NPM 2111060065. Contoh bilangan genap itu dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Sedangkan kalau bilangan ganjil dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 11, 9, 11, 13, dan seterusnya, Bu. Terima kasih. Oke, 100 nilainya. Oke, sekarang saya mau nanya. Laki-laki nggak ada yang ngejawab ya. Coba sekali sih laki-laki di kelas ini ada berapa? Hanya only Rizky. Ya. 2, Apa, Bu, sama Prananda. Mana Prananda? Belum hadir. Rizky, coba Rizky saya tanya. Rizky, are you there Rizky? Apalagi di WC Rizky ini. Kalau nggak standby itu berarti kamu nggak hadir ya? Ya, Bu. Nah, Gimana, Bu? Rizky. Coba Rizky jelasin bilangan prima. Terus kasih contoh nilai bilangan prima dari nilai 30, dari angka 30 sampai 50. Ayo Rizky. Apa Rizky? Nggak bisa Rizky? Oke. Rizky, waduh. Siapa nih yang mau ngejawab? Ulfa? Iya. Silakan. Ini saya rekam ya, jadi buat nilainya gampang aja. Oke, silakan Rizka. Ulfa, Bu. Silakan Ulfa. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1 yang pembagiannya adalah satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya dimulai dari angka 30 ya, Bu? Ya. 31, 37, 31, 37, 41, 43, 47, 53. Sampai 50 kan, Bu?
sampai 50. Coba ulang lagi. Ya udah. 31. 31, 31, 37, 41, 43, 47, 53. Oke, benar ya. Coba pengertian bilangan prima itu apa? Halo Bu. Pengertian bilangan prima. Bilangan asli yang lebih besar dari 1 yang dapat dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, Bu. Yes, benar sekali. Coba Rizky, ulangin Rizky. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi oleh angka lain kecuali 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima dari berapa Bu tadi Bu? 30 sampai 50. 30 sampai 50. Contohnya 31, 41, 43, 53, 47, 53, 59. Udah Bu. Berapa tadi? Berapa tadi coba ulangin? 59. 31. Heeh. Terus? Coba mana mukanya Rizky nih? Udah langsung hilang dia. 31, 32, 33. Mana Rizky? Waduh, pusing dia. Hilang, muncul lagi mikir nih. Lagi WA temennya nih. Sinyalnya hilang Bu. Ish, alasan bener loh. Serius Bu, keluar sendiri. Ish. Yang bener-bener. Oke, kita langsung ke materi ya. Benar sekali, itu intermezzo aja dari Ibu. Saya yakin kalian adalah mahasiswa berprestasi untuk hari ini dan seterusnya. Untuk di pelajaran saya pasti bisa. Gitu. Oke, ini materi kalkulus kita hari ini, bilangan real, estimasi, sama logika. Ini sebenarnya sangat sederhana. Apa sih pretestnya hari ini? Pretestnya hari ini gampang. Silahkan tulis apa yang kamu pelajari semasa SMA mengenai materi ini. Ya, itu kan ada tuh bilangan real. Nanti waktunya pukul 8 sampai 8.30. Ya. Jadi nanti setelah kita ngejelasin. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini mampu menganalisa sistem bilangan pada pertidaksamaan nilai mutlak sama persamaan linier. Oke, saya lanjut. Bilangan real. Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Ada yang mau menyelah dengan kalimat ini? Apa itu bilangan real? Nggak ada? Setuju ya sama pendapat ini ya? Oke? Oke. Saya mau kita semangat, kita lebih banyak berbicara. Oke. Karena kita Zoom cuma 8 kali ya, sisanya kita video. Itu kasihan kuotanya kan, sampai kita tatap muka bersama saya. Oke. Bilangan desimal yang berhenti atau berulang yang menyatakan bilangan rasio. Oke, kita tahu ya 0,5 sama dengan setengah. Oke, 0,33 itu 1/3. Itu yang sederhananya. Kita kenapa sih Bu tujuannya belajar bilangan real estimasi? Kita belajar di dasarnya. Kita mengetahui bahwa fungsi-fungsi dari nilai real. Bentuk desimal yang tak berhenti dan tak berulang itu menyatakan bilangan irasional. Berarti bentuk desimal itu ada rasional dan irasional gitu. Ya, apa Putri? Bentuk desimal ada rasional dan dibuka dong suaranya. Apa Putri? Irasional. Ya, kalau saya langsung tunjuk nama itu langsung dibuka, jawab gitu. Ya, ada rasional, irasional. Apa bedanya di irasional? Kalau di irasional, akar 2 1,4414. Pi
termasuk itu adalah yang hasilnya 3,14 bla bla bla, itu adalah irasional. Jadi bisa ngebedain itu adalah bilangan real, mana bilangan realnya adalah rasional dan irasional. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup ya. Selanjutnya, slide berikutnya. Harus saya hapus nih. Coret-coretnya saya hapus dulu. Oke, clear. Himpunan bilangan real. Saya yakin sekali siswa biologi 2021 tahun ini sudah banyak belajar tentang bilangan real, himpunan, rasional, irasional ketika kamu SMP, kelas 1 SMA. Kelas 1 SMP. Yang memuat himpunan bilangan bulat. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian, kalau bilangan bulat itu dimulai dari angka 1. Ya. Angka 0 apa 1 tadi? 0 apa 1? Bilangan bulat. 1. Satu, Bu. Satu, Tuh, Bu. Bu. Oke, Satu. Rizky. Woi, semangat gitu langsung Rizky. Oke, berarti kita dimulai dari angka ini ya. Tapi ada minnya loh di sini, memuat bilangan bulat. Emang min 3, min 2 nggak bukan bilangan bulat? Bilangan bulat dong. Yang 1 itu bilangan asli. Ya, ini bilangan bulat. Ya, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 itu adalah bilangan asli. Bilangan bulat. Ini adalah himpunan bilangan asli. Oke, maka N ini ya, N bilangan asli, Z ini bilangan bulat, Q ini adalah bilangan rasional, R ini adalah bilangan real. Maka bilangan asli itu bagian dari bilangan bulat. Bilangan bulat bagian dari bilangan rasional. Bilangan rasional bagian dari bilangan real. Nah, kayak semesta ya kalau kita bikin itu ya. Oh, kita gambarin deh. Gambarnya gimana ya? Oke. Ya, kayak di semesta ya. Oh, mau ya. Berarti apa? Ini adalah himpunan ya. Berarti kan bagian dari keempatnya itu adalah mempunyai garis atau irisan. Keempatnya saling memberi irisan. Oke. Oke, saya lanjutkan. Next. Ini saya hapus ya. Oke. Sistem bilangan real dengan operasi positif dan X padanya memenuhi, ada namanya sifat aljabar, ada namanya sifat urutan, ada namanya sifat kelengkapan. Oke, siapa yang bisa ngejelasin sifat aljabar komutatif, asosiatif, distributif? Tawarin, ayo. Atau saya tunjuk, Wulandari. Apa, Bu? Suaranya putus-putus. Sifat aljabar komutatif. Apa sih yang kamu ketahui tentang materi sifat komutatif, asosiatif, distributif? Ayo, ini pelajaran ketika kamu Izin menjawab, Bu. Izin menjawab. ya.
Silakan. Sifat komutatif merupakan sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran total antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Misalnya A plus B sama dengan B plus A. Oke, itu sifat Komutatif. Oke. Benar ya, misalnya contohnya gini deh. Kalau sifat komutatif itu, kalau kita kasih contoh, gampangnya gini. 2 ditambah 3, ya enggak? Sama dengan 3 ditambah 2, kita hanya pindah doang ya, sama dengan 5. Itu adalah komutatif. Oke, ini contohnya. Oke, kalau asosiatif. Izin menjawab, Bu. Kelas ini nih cerdas-cerdas loh. Saya suka banget kelas biologi nih. Langsung dapet A semua ini nanti di ujung. Ya Rizky ya. Ibu izin Iya, menjawab. Bu. Oh Ina. Oke, siapa yang menjawab? Sebutkan namanya biar ibunya hafal namanya. Rahma Meida, Bu. Oke, asosiatif Rahma. Asosiatif itu pengelompokan, Bu. Contohnya gimana Rahma? Contohnya gini, Bu. Dalam kurung, buka kurung, 2 tambah 3, tutup kurung, ditambah 4. Atau sama dengan kan 5 tambah 4, Bu. Terus dibalikin 2 ditambah dalam kurung 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 4, Bu. Oke, gampangnya gini ya. Kalau misalnya saya kasih gini ya. 1 tambah 2, ya enggak? Tambah 3 sama dengan, saya putar-putar aja ya. Saya mau Iya, Bu. muter 1 ditambah. Oh, kita kayak belajar SD? Enggak. Ini adalah belajar dari dasarnya sekali. Tambah 3. Ya enggak? Iya, Bu. Sama dengan 6. Iya, Bu. Itu namanya asosiatif. Tapi asosiatif ini nggak berlaku juga loh dengan pengurangan deh, kok penjumlahan sih, saya ketiknya salah. Pengurangan, sorry. Kok ditutup sih kameranya, dibuka dong kameranya. Hanya 1 orang yang izin vaksin. Putri, waduh harus ngejawab ini. Ya kita sebentar aja kok. 1 jam, nggak ini kok. Bu, kenapa sih Bu nggak pakai Google Meet? Nggak enak saya, nggak bisa coret-coret. Saya lebih suka, bisa sih sebenarnya. Cuma saya lebih senang aja pakai Zoom. Keren gitu. Zoom itu bisa ngerekam. Oke, apalagi nih? Distributif. Coba siapa yang bisa distributif? Bu. Timia. Oke, silakan. Siti Mia, silakan. Bu, saya Bu. Iya, Izin silakan. menjawab, Bu. Nama saya Sita Minar Esa dengan NIM 2111060153. Bilangan distributif yaitu bilangan yang mengombinasikan bilangan dari hasil operasi. Sifat distributif ini sifat penyebaran. Contohnya itu seperti X buka kurung Y ditambah Z tutup kurung sama dengan X kali Y tambah X kali Z. Oke, benar ya. Bagaimana contohnya kalau aplikasinya? Saya kasih contoh, misalnya gini. Aduh, kok nggak bisa diketik ya? Kelihatan ya? Saya ketik ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, Kelihatan, alhamdulillah. Walaupun kita daring, kayak kuliah biasa ya. Udah bangun subuh, ke kampus, langsung kucuk, rebutan kursi. Kalau nanti kuliah, biasanya rebutan kursi. Oke, contohnya gini. Misalnya 2, saya nggak usah kasih lambang ya. Kali ya, misalnya 3 ditambah 4. Kok nggak mau ya? Ditambah 4. Gini kan?
Contohnya gampangnya, itu sama aja apa sih? 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Itu namanya distributif. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, distributif ini bisa berlaku di pengurangan ya. Kalau kita menggunakan distributif. Oke, sekarang ini udah ada, tinggal kalian catat, dicatat syukur, nggak dicatat ya sudah, alhamdulillah, udah pintar. Oke, saya kasih teks lagi. Sekarang yang sifat urutan. Kok nggak mau ya? Saya ganti di sini ya. Siapa yang bisa menjelaskan sifat urutan dari trikotomi? Oh, jangan suara, saya pengen suara laki-laki, tapi kecuali Rizky. Nggak masuk ya Rizky, teman kamu ya? Nggak tahu Bu, Dani di mana Bu? Apalagi tidur Bu. Waduh, kamu catat ya, sudah absen berapa tuh? Baik Bu. Oke, trikotomi. Apa itu Izin menjawab, Bu. trikotomi? Ya, silahkan. Trikotomi. Ya, Tri apa di, Bu? Tri apa di? trikotomi. Ya, trikotomi. Trikotomi pembagian dari suatu keseluruhan menjadi 3 bagian. Oke, berarti sifat ketiga ya. Definisinya. Ya enggak? Sifatnya ketiga. Misalnya sih, kalau trikotomi itu banyak teorinya. Nanti kalian akan saya suruh mengerjakan tugas untuk menjelaskan trikotomi dengan segala bukti-buktinya. Oke, itu benar. Yang tadi hukum trikotomi itu ada berbagai macam yang melibatkan. Kalau kamu sering namanya kurang, ya, lebih, sama dengan, itu adalah sifat dari trikotomi. Misalnya ada kasus B lebih besar dari 0. Nggak ada ya tandanya ya. Bentar. B kurang dari 0. Oke, B sama dengan 0. Ini adalah namanya hukum trikotomi. Oke, ada yang bisa ngejawab? Anur, sifat transitif. Sifat transitif. Iya, Bu. Sifat transitif itu apa? Oh, bentar, Bu. Bentar, Bu. Saya mau nyari Google dulu, Bu. Izin menjawab, Bu. Ya. Sifat transitif adalah jika A berhubungan dengan B dan B berhubungan dengan C, maka A berhubungan dengan C secara langsung. Terima kasih. Oke, contohnya gimana? Contohnya relasi dua transitif, misalnya untuk 5, 6, dan 7. Berlaku 5 kurang dari 6, 6 kurang dari 7, dan 5 kurang dari 7. Oke, berarti gini ya. Kalau saya buat, saya ngetes kamu. Saya ngetes kamu nih. Kalau saya buat, benar apa salah? Salah, Bu. Salah. Kenapa salah? Bener, Bu, itu kan lebih 5, 6, 7. Yuk, biar kamu Salah, paham Bu. dong. Salah. Salah Salah, Bu. dong. Seharusnya Salah, yang Bu. benar apa? Kurang dari, Seharusnya Bu. kurang dari 7, Bu. Kurang dari 7, Bu. Kurang ya. Benar. Dijebak dia.
Oke. Kurang ya, berarti ya. Iya, Bu. Oke, Iya, kalau Bu. sudah kayak gini, kalau gini, oke, bisa dipahami Benar, ya. Bu. Misalnya 5 kurang 7, 6 kurang 7 itu bisa penggunaannya. Sesuai berurutan ya. Oke. Sifat kelengkapan yaitu bahwa R itu adalah bilangan real, merupakan garis yang tak berlubang. Nah, garis bilangan real ini adalah sebagai representatif dari R. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Oke, saya clear. Bu, ini nggak disimpan ya, Bu, gambarnya? Enggak, saya karena clear. Clear. Oke, dalam perhitungannya, estimasi sering digunakan sebagai contoh. Pi itu adalah 3,14, akar 2 itu adalah 1,4, 2/10 adalah 1000. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, nah ini sering banget kalian menggunakan argumentasi jika, maka. Kalau jika, maka, P dan Q. Pernah ya kita belajar materi logika ya? Misalnya P dan Q, pernyataannya benar-benar, maka jawabannya benar. Jika B, pernyataannya benar, dan ininya salah, maka jawabannya salah. Jika salah, pernyataan benar, maka jawabannya benar. Jika salah-salah, ini jawabannya benar. Ini adalah pelajaran siligolisme. Ya, kalau kamu ikut tes CPNS tentang kesimpulan siligolisme, itu sangat bermanfaat banget. Biasanya soalnya adalah kayak alam semesta. Beberapa anak, misalnya contohnya gini gampang. Semuanya adalah mahasiswa UIN. Contohnya gitu. Beberapa mahasiswa UIN mengikuti mata kuliah beberapa mahasiswa UIN prodi biologi mengikuti mata kuliah matematika dasar. Ya, berarti kan jawabannya adalah kesimpulannya adalah beberapa mahasiswa UIN pendidikan biologi mengikuti mata kuliah matematika. Oke, itu contohnya yang namanya siligolisme. Ya, nanti akan dipelajari lebih mendalam. Oke. Nah, saya nggak banyak-banyak. Saya tadi pretestnya udah ada, ini post-testnya. Dicatat, bilangan manakah yang lebih besar? Diurutkan, benar atau salah dari kalimat berikut. Dijelaskan. Ini adalah post-testnya. Ya, Bu, gimana post-testnya? Tulis aja di buku kalian. Terus kalau sudah di buku kalian, tulis aja, kemudian dipoto. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Stop. Luar biasa ya matematika hari ini, penyujukannya. Belajar matematika bersama. Terserah sih. Saya nggak. Ibu, maaf Bu. Apa? Tadi lagi nyatet post-test. Oh, ada di materinya, ada di saya upload di Oke. PPT. Ya. Oke, baik Bu. Ya. Jadi bisa kamu langsung buka. Ada waktu-waktunya, diperhatikan. Itu sebenarnya soalnya sederhana dari saya, tapi biar kalian itu lebih paham yang sederhana. Gitu. Saya pengen kalian tuh jadi yang dasar-dasar tuh bisa. Kenapa sih kalian harus belajar matematika? Kamu kan mau jadi seseorang, pengen menjadi pejabat, pengen menjadi ASN, atau bekerja di mana-mana. Di mana-mana, yang dites itu adalah matematikanya dulu. Ya, yang ditesnya itu adalah kemampuan dari berpikirnya, logikanya kalian. Bu, kenapa sih harus matematika? Kenapa nggak harus sosial? Kalau sosial, yang dipakai kebanyakan otak kanan. Kalau matematika, yang dipakai adalah kalau kita pakai matematika, kita belajar matematika, otak kiri dan otak kanan kita berjalan. Kenapa saya bilang berjalan?
Saya kalau ngejawab matematika harus cepet, harus teori, sambil ngitung-ngitungan itu benar. Itu matematika. Nah, saya sih goals-nya, kalian belajar matematika ini bisa ngerjain soal-soal TPA. Kenapa kita harus banyak belajar TPA? Pasti di antara kalian, pasti mau melanjutkan S2. Ya enggak? Atau mau nikah langsung? Nikah aja, Bu yang diomongin. Halo? Ayo dong, apa karena internet saya gangguan ya? Tadi 22, sekarang udah 30. Ingat ya, kalau sudah waktunya Zoom jam 7, kalian itu telat waktu 15 menit. Jam 7 lewat 15 menit. Tadi serasa saya cuma 22 orang, sekarang sudah 30. Ya. Bu, kok ada buktinya, Bu? Ih, ada buktinya, kan saya rekam. Yang hadir awal sama hadir yang baru awal. Gitu. Ya. Kita anak milenial, kita generasi Z. Kamu generasi Z, saya generasi Z. Jadi nggak bisa no tipu-tipu. Gitu. Kok susah banget sih Bu sama Bu Vandan ini? Enggak, saya mengajarkan nggak susah materi saya. Tapi saya mengajarkan menjadi guru yang berkomitmen, bertanggung jawab. Kalau saya langsung kuliah kita langsung. Ada pertanyaan, Rizky? Saya kasih sedikit. Maaf, Bu. Ya. Mau tanya, ini prosesnya ngumpulnya di mana ya, Bu? Soalnya Risma tadi ngumpulnya nggak bisa-bisa. Di e-learning. Cari-carinya. Di e-learning, Neng. Ada, udah kok, udah saya perbaiki. Di pretest, pengumpulan, silahkan kumpul. Di pengumpulan kompos tes, pengumpulan tugas harian, dan absen. Oke. Ini sebenarnya saya mau sebenarnya materinya yang ini yang saya share ya. Misalnya saya mau ngejelasin materi ini. Oke. Sebenarnya ini adalah materi bab 1 juga. Tapi saya mau jelasinnya minggu depan saja. Kita nggak Zoom, tapi saya live video. Saya akan menjelaskan menggunakan video. Ngomong sendiri, tanya sendiri gitu ya kalau di video. Tapi ingat, kalian harus aktif di forum, tanya jawab. Kalian nggak nanya, saya yang nanya gitu. Oke, saya pengen kamu bisa menyelesaikan soal-soal seperti ini. Ih, Bu, mantep banget Bu. Oke, kita agak-agak penyegaran ya, masih pagi, cerdas-cerdas, mahasiswa biologi 2021. Saya doakan menjadi mahasiswa yang berprestasi. Oke, langsung aja ke soal ya. Saya tuh lebih senangnya soal-soal aja gitu ya. Oke. Ini adalah himpunan dari X kuadrat plus X min 1 kurang dari 1. Tentukan solusi dari ini. Oke. Ini ada rumusnya, rumus di atas. Nanti minggu depan saya share. Saya akan, ini kalau kita taruh di tengah. Ya, di sini adalah min 1, di sini adalah 1. Kiri kanan, lihat perhatiin. Sama ya, min 1, di sana adalah plus 1. Ya, oke. Di sini adalah X kuadrat plus X. Min 1. Saya buat sebelah kiri, sebelah sini. Nah, biar lebih pakem, saya coretan. Nih ya, di sini. Terus saya coret ini, yang sebelah kiri, di sini letaknya. Yang sebelah kanan letaknya sebelah sini. Sama ya? Oke. Beda perlakuannya. Min 1, kalau dipindahin ke samping, jadi positif. Jadi hasilnya 0. Benar nggak? Benar sih. Nah, kan Ibu nih nggak ngomong sama ini loh. Ya, jadi X kuadrat plus X. 0. Oke. Di sini kan min, di sini positif. Kalau dia nyebrang ke dalam, jadi min 2 nggak? Min 1, min 1, jadi min 2. Oke. Di sini saya buat penjabarannya. Maka kalau saya buat penjabarannya, X
lebih dari X, buka kurung, X plus 1 lebih dari 0. Nah, ini adalah fungsi dari hukum. Hukum apa, Rahma? Yang tadi saya jelasin? Hukum apa yang kalau bentuknya kayak gini perkalian? Distributif. Ini berhukum transitif. Ya. Oke. Di sini kita tahu ya, bagaimana sih Bu caranya X kuadrat plus X ini min 2. Ini gampang. Setahu saya sudah SMP sudah diajarkan ya. Dapat penjabaran pemaktoran, namanya pemaktoran gitu. X plus 2X min 1. 2 dikali min 1, min 2. Benar nggak? Benar, Bu. Oke. Benar, Bu. 2 ditambah min 1, dapatnya 1. Berarti kalau buat penjabaran, ini adalah buat positif, sedang ini buat negatif. Oke, saya kembali lagi ke soal yang pertama. Maka di sini adalah, kan ada X nih di sini. X-nya, yang ini ya. Makanya kalau saya jabarin yang ini, X plus 1 lebih dari sama dengan 0, maka X awalnya gini, lebih dari min 1. Karena dia negatif, maka tandanya berubah jadi kurang dari. Diingat, kalau tandanya negatif, berarti tandanya berubah. Oke, ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini X. Maka X lebih dari sama dengan 0. Nggak berubah ya, karena dia positif. Yang sebelah sini, X plus 2, X min 1 kurang dari sama dengan 0. Gampangnya, kita analisis dulu satu-satu nih. Misalnya X plus 2 kurang dari 0. Oke, gampangnya kan jadi X min 2 bukan? Ya enggak? Karena dia min, tandanya berubah. Saya hapus aja ya. Hapusnya mana ya? Tandanya berubah. Mana lagi? Tandanya berubah. Jadi apa? Jadi, tadi lebih ya. X lebih dari min 2. Oke, yang ini. Kita buat yang ini. Maka X min 1 kurang dari 0. Yang terjadi apa? X kurang dari 1. Ya. Gimana buat pernyataan ini? Kita tulis dulu X-nya. Di sini X itu adalah lebih dari sama dengan min 2. Maka kita tulis, kalau dia sebelah kiri, ini yang min 2, maka kita balik tandanya. Jadi kurang dari sama dengan min 2. Padahal kalau kita baca, itu adalah X lebih dari sama dengan min 2. Ya. Ini sama aja min 2, kalau kita balik lagi, min 2 itu kurang dari sama dengan X, itu benar. Kan ini positif ya, sebelah sini. X lebih dari sama dengan 1. Benar ya? Nah, gimana sih himpunannya? Nah, ini adalah himpunan pertama. Ada nggak sih irisan dengan himpunan keduanya? Ada, pasti. Apa? Min 2, min 1, yang sebelah sini. Ya enggak? Memiliki irisan berapa nih himpunannya? 0 sama min 1. Ya, kenapa saya buat di sini min 1? Min 2 sama min 1 diurutin. Dia negatif-negatif. Di sini adalah positif bilangan realnya. 0 dan 1. Maka dapatlah nilai solusi himpunannya adalah ini. Oke, catat aja dikit buat persiapan pretest minggu depan. Soalnya gimana Bu pretest minggu depan? Kayak gini.
Sudah diajarkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Kenapa sih Bu kita cuma sejam? Biar saya ngupload ini di YouTube, biar nggak banyak-banyak. Kalau lebih dari sejam, 2 jam gitu, dia agak ngelak. Jangan lama-lama, biar kalian latihan. Saya blended learning ya, saya buat kita itu sinkronus sama asinkronus. Ya, kita belajar menggali pikiran kita itu bukan hanya dari ibu. Ya, bukan hanya dari ibu aja yang ibu ajarin, tapi kalian menggali kemampuan kalian. Kalau kalian banyak baca, pasti bisa. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Saya kasih waktu bertanya untuk soal ini. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan sebutkan nama. Nama saya Ulfa Erlina. Ya, Ulfa. Itu kan X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Kalau diubah menjadi X lebih dari sama dengan min 2. Kalau yang ini, kalau yang X min 1 kurang dari sama dengan 0. Kalau diubah menjadi X kurang dari sama dengan 1. Kenapa Kak? Yang 2 itu tandanya berubah, sedangkan kalau min 1 itu nggak berubah. Kenapa? Nih, tadi udah saya jelaskan. Kalau X plus 2 kurang dari sama dengan 0, kalau dia pindah ruas jadi negatif 2. Yang harusnya tandanya ini. Karena dia negatif, maka dia lebih dari sama dengan min 2. Oke, itu yang pertama. Ini yang kedua. X min 1 kurang dari sama dengan 0. Kalau ibu pindahin ke sini, maka min 1 jadi positif 1. Dia nggak negatif kan? Maka tandanya tetap sama. Kurang dari sama dengan 1. Nah, kita buat tanda seperti ini gimana caranya? Kita buat dulu X-nya. Yang positif yang mana? Ini kan yang positif. X kurang dari sama dengan 1. Kita kasih tanda di sini. X kurang dari sama dengan 1. Oke, sebelah sini kurang dari sama dengan min 2. Yang sebenarnya X ini lebih dari sama dengan min 2. Tapi karena dia di sebelah kiri, min 2 kurang dari sama dengan X. Ya, gitu. Udah paham, Ulfa? You understand, Ulfa? Udah, Bu. Understand, Bu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan untuk belajar sinkronus kita menggunakan Zoom. Minggu depan kita menggunakan media video, tanya jawabnya di forum. Ya, silakan kerjakan pretest dan post-testnya hingga pukul 9.45 Ibu kasih waktu. Kumpulkan di e-learning. Untuk tugas mingguannya, saya kasih buku, 1 buku, kalian rangkum, buku saya itu kalian rangkum. Bu, kalau ngerangkumnya itu saya ketik gimana, Bu? Boleh. Apalagi kalau ngetiknya itu kayak buat buku warna-warni. Gitu. Saya lebih senang. Tapi, ada tapinya nih. Boleh ngerangkumnya menggunakan Word, tapi tidak boleh rumusnya di-capture. Ya, ingat, rumusnya nggak boleh di-capture. Menggunakan equation. Ya, Bu, berarti saya bisa copy paste dengan teman kamu. Ya kan nanti nilainya sama, ketara. Kalau dari misalnya Ulfa sama kayak Salma, sama Risma sekelas sama, ya udah kasih nilai sama juga. Kalau Ulfa nilainya 60, saya kasih 60 semuanya. Gampangnya gitu. Kedua, kerjakan soal latihannya mengenai bilangan real yang materi tadi saya jelaskan sedikit. Bu, kalau saya ngerjainnya 10 soal, boleh. Kalau soalnya cuma ada 5, nggak apa-apa. Kalau soalnya lebih banyak, boleh. Gitu. Oke, misalnya bukunya saya share ya. Nah, saya buka dulu. Ada pertanyaan? Tadi kayaknya ada yang mau bertanya.
Materi kalkulus. Halo, nggak ada pertanyaan kan? Bu, ulangi lagi, Bu. Macet-macet tadi, Bu. Waduh, udah Ibu hapus lagi coretannya. Duh, nanti saya upload kok di video. Kamu tadi saya udah jerit-jerit, ada yang nanya nggak? Ada yang nanya nggak? Nggak ada. Tadi udah mau ngomong tapi keluar sendiri, Bu. Oh gitu, ya udah besok beli saldo. Nanti saya upload kok di video YouTube. Tapi diingatkan saya biasanya agak-agak lupa, maklumlah banyak kerjaan. Oke, nanti saya upload di YouTube. Oke, saya share buku saya ya. Kalian nggak perlu beli buku, nggak usah ke perpustakaan, Ibu kasih bukunya. Tapi ini Ibu bukan ngajarin kalian menduplikasi buku ya, nggak boleh. Ini sebenarnya buku ini mahal kalau asli. Ya. Nah, di sini adalah bab 1. Kalian yang kalian rangkum dari mana, Bu? Bu, kok bukunya bahasa Inggris? Nggak apa-apa. Biar kita itu pinter bahasa Inggris. Jangan bahasa Lampung, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kita pinter bahasa Inggris. Oke. Di sini ada materi real, number, estimasi, logika. Kita rangkum sampai ketiga. Ya, kamu merangkumnya sampai di poin ketiga dan kerjaan soalnya sampai poin ketiga. Oke, sudah dicatat? Catat. Rizky, Belum, catat. Bu. Belum. Oke, belum. Mau dicatat, Bu. Enggak, bukan mengerjakan, Rizky, dicatat aja. Ini tugas kalian. Nanti saya upload. Kalian merangkum dari 1, 2, 3 menggunakan Word. Ngerangkumnya gimana? Boleh diketik, Bu? Boleh. Boleh ditranslate, Bu? Boleh. Bu, nggak boleh dari buku lain? Nggak boleh. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Anwar, silakan. Jadi ngerangkumnya itu pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Coba dia ini Neta, Retno nih kok kameranya nggak dibuka ya? Siva, ada orangnya nggak ini ya? Tidur, jangan-jangan lagi makan, lagi tidur. Buka aja kameranya. Salsa, Zahra, Okta. Oke, saya minta tolong ya, waktu Zoom itu kalian on cam ya. Kalau lagi ngomong, susah ngomong, patiin kameranya nggak apa-apa. Tapi dihidupin, tapi ngomong. Ya, oke. Latihannya gimana, Bu? Ada latihannya, nanti kalian kerjakan. Bukunya nanti saya upload, karena saya mau, oke, nanti saya upload nih. Materinya luar biasa, kalian bisa translate. Ini, kerjakan. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke, kerjakan dari soal dari ini, 1 sampai F. Kalau kalian ngerjainnya sampai nomor 29 ini, semua ngerjain, dapat nilai plus. Bu, kalau saya nggak bisa ngerjain, Bu, capek banget, Bu. Kalau 10 soal gimana, Bu? Boleh. 10 soal. Tapi ya nilainya ya sedikit gitu. Kalau ngerjain semuanya dapatnya 100. Tapi kalau nilainya mau ngerjainnya minimal 10, pilih jawabannya aja yang benar. Atau saya tentuin aja ya. Yang NPM-nya di belakangnya ganjil, kerjain soal ganjil. Yang NPM-nya di belakangnya genap, kerjain soal genap. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Alhamdulillah. Ingat ya, halaman. Jangan WA-WA loh. Ibu tuh kadang kalau nggak bales, nanti kalian marah lagi. Sedih kok ibu ini nggak bales-bales WA aku, tapi online gitu. Ya, nih.
Diingat. Oke. Oke. Bisa ya? Nggak usah deh minimal. Saya ganti, itu kan saya minimal 10, tapi saya ganti pernyataan. Kalau NPM kamu ujungnya genap, misalnya 0, 2, 3, 0, 2, 4, kerjakan soal genap. Kalau NPM kamu ganjil, kerjakan soal ganjil. Berarti saya kerjainnya, kalau saya ganjil, di belakangnya nomor 1, nomor 3, nomor 5, dan seterusnya. Oke? Cukup dimengerti, dipahami, nanti saya upload, karena kita sudah masuk pretest. Silahkan mengerjakan pretest dan post-test dari waktu sekarang. Dan tidak boleh mengalami perlambatan mengumpul, karena sudah ada atur waktunya. Semoga hari ini kita belajar mendapatkan manfaat, semuanya mendapatkan pahala dan barokah di pagi hari. Amin ya robbal alamin. Oke, tetap semangat. Jangan keluh kesah karena banyak tugas. Karena kalian baru awal, saya sudah mengalami S1, S2, dan akan menjadi kembali lagi mahasiswa menjadi S3. Dan saya sampai hari ini tetap semangat untuk belajar. Ya. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Jika ada ucapan saya mohon maaf. Let's pray to hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.